dibagi 3 shift ya, dari jam 7 sampai jam 10 sampai jam 1 sampai jam 5 sore. Tiap hari buka dari jam 7 sampai jam 5 sore. Titik terendahnya ya namanya single parent, ada pahit ada manisnya yang harus saya jalani gitu. Cuma saya lebih mikir lagi, ya memang harus sudah seperti ini, mungkin dikasihnya yang udah takdirnya seperti ini ya, jadikan sama saya pelajaran kenapa saya pisah dulunya, mencoba menjadi lebih baik lagi. Jadi kan kayak teteh cantik gitu kan, apa nggak malu? Malu, dibilang malu ya enggak lah mas, namanya jualan kita kenapa harus malu gitu kan, yang penting kita cari uang halal. Iya, kalau misalkan bawa 100 porsi, misalkan kali 20.000 ya 2 juta. Buat omongan seujung ya ada aja omongannya itu pelihara ini kali katanya kayak gitu, kok nggak lazim banget ya 2 jam 3 jam habis. Tapi kan kita punya Allah ya, segala sesuatu Allah yang ngatur, rezeki semuanya juga kan istilahnya. Omongan orang jadi motivasi aja buat kita, biar kita lebih semangat lagi gitu. Nah, yang membuat semangat teteh ini? Yang membuat saya punya tujuan. Saya pengen ngebasarin anak, saya pengen nyekolahin anak yang tinggi, saya pengen gapai cita-cita saya. Mudah-mudahan saya bisa berkembang buka usaha, misalnya mengembangkan usaha cungkring ini. Pengen istilahnya mengembangkan usaha ini punya cabang di berbagai daerah. Halo guys, assalamualaikum, dengan saya Evi. Saya jualan cungkring di Jalan Seria Kencana Bogor. Mau tahu cungkring itu apa? Ayo kita lihat. Cungkring. Wah, habis deh. Iya, ini udah dikit lagi. Tadi seharusnya pas lagi komplit ya. Tapi berhubung lama nunggunya. Ini isiannya apa aja teh? Cungkring ini terdiri dari urat, kikil, tunjang, sama kikil. Pendampingnya ada buras sama peye tempe. Kayak tempe. Ya. Nah, burasnya itu ada isiannya enggak? Oh enggak, buras ini buras kosong gurih ya, dari beras pilihan. Terus disiram pakai bumbu kacang, tambah sambal, pakai kecap, seharusnya ada jeruk limau. Kalau bisa tahu teh bumbu kacangnya yang kayak mana teh? Nih bumbu kacangnya seperti ini, di blender diulek halus. Campurnya ya terigu, ya biasa, ada bumbu rahasia juga. Tadi tinggal dikit nih. Iya, seharusnya. Banyak, ya? Iya, tadi kan untuk Sabtu Minggu biasanya kita bawa untuk Minggu 150 porsi, untuk hari Sabtu 100 porsi. Untuk hari-hari biasa dari Senin sampai Jumat ya paling 60 sampai 50 porsi ya. Cungkring dibagi 3 shift ya, dari jam 7 sampai jam 10 sampai jam 1 sampai jam 5 sore. Tiap hari buka dari jam 7 sampai jam 5 sore. Kualitas dijaga terus ya teh? Iya, kualitas dijaga terus. Ini semuanya kita olah sendiri ya, nggak ada yang beli maksudnya. Enggak, soalnya kan kita harus ini ya, maksudnya isi ulang tuh kita yang press. Kita iniin ya, misalkan kalau nggak habis ada sisa kita ganti sama yang baru. Takutnya kan kalau cungkring dari pagi banget sampai sore kecium aroma namanya juga daging gitu, yang nggak seger. Jaganya kalau aku sebenarnya Sabtu, Minggu sama Senin. Dan hari libur. Selebihnya biasanya ponakan sama kakak-kakak aku aja. Gak ada liburnya berarti nih teh? Tiap hari buka? Tiap hari buka kecuali kalau ada acara keluarga. Enggak, kata siapa cantik. Apa alasannya teh resign dari pabrik? Resign dari pabrik menikah. Nikah itu? Iya, menikah. Kerja di pabrik 2 tahun, langsung menikah. Menikah selama 6 tahun, pisah. Daripada saya kerja di luar, anak nggak kekontrol, mending saya ikut jualan sama keluarga. Iya, akan lanjut kerja sama jualan. Kalau menurut saya sih mendingan jualan ya. Jualan bisa beberapa jam, bisa ngontrol anak juga di rumah. Kalau misalkan waktu kerja di pabrik yang nggak enaknya kita sip-sipan malam ya. Kita harus begadang dari malam sampai pagi gitu kan. Gimana caranya istilahnya kerja target. Ya kan seminggu harus berapa produksi kita. Tapi kan kalau jualan, ya namanya jualan ada habis, ada enggaknya. Tuh, bebas. Dan juga nggak dituntut harus habis, harus ini enggak. Ini kan namanya usaha keluarga juga. Aman di jualan teh? Jualan, menurut aku ya, menurut versi aku lebih ke jualan. Balik flashback ke belakang nih. Iya. 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 Dulu sempat canggungnya kok mau sih jadi tukang cungkring? Kok mau sih kepanasan? Kok mau sih kehujanan gitu kan? Selagi halal, selagi saya nggak nyusahin orang dan nggak minta-minta sama orang, kenapa harus malu? Prinsip saya yang saya ini sih ke anak ya, maksudnya ada anak yang harus saya nafkahi. Anak dong.
Maksudnya pikiran anak. Anak. Ada anak yang harus saya sekolahin, ada anak yang harus saya kasih makan. Ya, komplit aja. Nah, ini kikilnya. Udah kayaknya yang lainnya habis, cuman ini doang. Memang harus dirajang-rajang gitu teh. Maksudnya dirajang-rajang, dipotong-potong? Oh iya, soalnya kan lebih mudah makannya. Dan ini peye tempe ya, peye tempenya ada ketumbarnya. Ini peye tempe, ini bisa disebut tempe pelit, tempe irit sebab tempenya sedikit, kebanyakan tepungnya. Ini ketumbarnya memang seperti ini karena memang ciri khasnya seperti ini, dari dulu nggak ditumbuk. Jadi gelondongan gitu. Iya, gelondongannya. Jadi kalau digigit itu ada aroma ketumbarnya, wangi rempah. Dan ini buras irit. Buras gurih. Enggak ada. Ini buras gurih. Kalau segini tuh harga berapa teh? Kalau misalkan biasanya kikil 2, buras 1, peye tempe 2 itu satu porsi 20.000. Ini berhubung ada tambahan kikil jadi 27.000. Ya. Kalau lontonya emang satu tangkap ya? Iya, satu tangkap satu porsinya. Terus dikasih apa teh? Kasih bumbu kacang. Nah ini bumbu rahasianya ya teh? Bumbu rahasia. Nggak ada bumbu rahasia, bumbu kacang pakai terigu biasa. Harusnya pakai jeruk limau ya biar wangi. Ini nggak ada? Nggak ada. Bawang goreng. Pakai sambal nggak? Ini satu porsi. Iya, iseng. Oh banyak. Saya ketemu sama pembeli itu berbagai macam orang sifatnya. Tapi kan namanya saya penjual, gimana saya caranya menjawab apa yang harus saya jawab gitu kan. Contohnya gimana tuh? Ya, kalau misalkan adalah ya, maksudnya yang iseng-iseng, teh minta nomor handphone atau teh pas anterin ya ke apartemen ini, ke hotel ini atau kayak gimana, nanti uang ongkosnya dikirim. Kalau enggak, teteh bisa dong main atau jalan setelah pulang, ada aja yang seperti itu. Tapi kan, teteh berapa? Oh, seporsi 20.000, bukan tetehnya berapa? Katanya ada yang seperti itu, tapi kan istilahnya Jadi gimana tanggapan? oh enggak, dia pembeli tetap raja, kasih pemahaman aja. Maksudnya saya jawab apa yang seharusnya saya jawab kok. Maksudnya oh maaf, saya jualan cungkring di sini. Ngerti kok? Oh iya, akhirnya dia nggak borong. Alhamdulillah ya. Iya. Tergantung semuanya sama kitanya. Masih buat Untuk semua para single parent yang ada di luar sana, jangan pernah malu untuk berjualan atau kerja apapun selagi kita halal. Lebih yang penting kita halal, kita punya tujuan, kita punya anak yang harus kita sekolahkan, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kita tunjukin gak semua single parent itu dipandang rendah sama semuanya.